Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari ini tanggal 17 April 2025 dan kali ini gue berada di daerah Desa Sri Mukti, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini kita kembali mengawal dan menginformasikan kepada kalian semua tentunya yang juga pastinya pengen mengetahui mengenai perkembangan pembangunan dari normalisasi sungai yang ada di Bekasi ini, tepatnya di daerah Tambun Utara. Karena memang normalisasi ini berada di beberapa titik ya teman-teman ya. Ada di daerah Babelan, Tambun Utara saat ini, dan juga di Harapan Indah, dan juga di beberapa titik lainnya tentunya ya. Karena memang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, memang beliau tuh menginginkan Bekasi itu menjadi cantik. Karena bisa dikatakan Bekasi ini adalah pintu awal masuknya warga-warga ya dari sisi Jakarta teman-teman. Jadi kalau misalnya masuk ke Bekasi, wih Bekasi itu cantik seperti itu. Kayak di Bandung, jadi kalau Bandung itu pintu utamanya adalah Paster, jadi dirapikanlah Pasternya. Dan begitu pun di Bekasi. Jadi Bekasi ini ya, karena sebagai pintu awal ya dari sisi Jakarta, maka dipercantik Bekasinya teman-teman. Ya, untuk bangunan-bangunan liar dari sepanjang kita jalan sepeda saat ini sudah tidak ada dan sungainya sudah tampak terlihat ya teman-teman ya, alhamdulillah. Dan kita akan melihat apakah masih ada unit eskavator yang standby di lokasi ini ya untuk melakukan pembongkaran, karena memang mengingat sempat melihat di ya media sosial masih ada beberapa bangunan yang masih berdiri ya di kawasan Sungai PJT ini. So kita melihat ya apakah bangunan tersebut sudah diratakan atau memang masih berdiri sampai dengan saat ini. Allahu Akbar jalanannya. Ya teman-teman, di sisi kanan ini teman-teman bisa lihat sudah dibuatkan fondasi, yang mana nanti di sisi kanan ini akan dilakukan pelebaran jalan. Alhamdulillah, Insya Allah. Jadi lebar nambah 1 meter ya teman-teman ya. Dan untuk PJT sampai dengan saat ini masih fokus mengenai pembongkaran dan juga normalisasi. Dan di sini masih kecil sungainya, airnya juga belum begitu banyak karena memang masih baru banget terbuka ya. Ini kemarin ini banyak banget pepohonan teman-teman di sini. Sekarang sudah tidak lagi terlihat pohon-pohonannya dan sudah nampak terlihat aliran sungai PJT-nya. Ya, ini adalah merupakan aktivitas pembangunan jangka panjang ya teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dirasakan keindahan dari pembangunan ini insya Allah di awal tahun depan ya, 2026. Nah ini udah gede nih, tadi sempat kecil di sana ya, karena ini proses teman-teman ya. Insya Allah nanti semua bakal rata dari besar kecilnya ukuran dari kali PJT ini ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat ya, di sisi kanan nih udah sangat cakep banget ya, fondasinya sudah dibuatkan. Jadi ini jalannya nggak kecil lagi, nantinya akan lebih besar. Jadi udah semakin bagus nanti tentunya jalannya, dan juga tidak akan ada kemacetan tentunya karena sudah diperbesar. Nah ini jam 7 sudah aktivitas ya abang-abangnya. Masya Allah luar biasa. Semangat abang. Lebaran jalan ini bang ya?
lebaran jalan nih guys. Ini di proses penataan batu. Ini batunya batu apa nih bang? Batu Brondon apa nih bang? Hah? Batu gunung ya? Purwakarta. Wih, dibawa dari Purwakarta langsung ya? Luar biasa, luar biasa. Jadi ini batunya batu gunung diambil dari Purwakarta teman-teman. Ya, jadi ini pembangunannya berjalan ya. Bang, makasih bang ya. Mari bang. Ini lumayan tinggi ya teman-teman ya, sampai ke bawahnya itu orang aja kurang lebih 2 meter ini ke bawah, bagian bawahnya guys. Masya Allah. Ya, lanjut kembali teman-teman ya. Di sini kemarin masih ada pondasi. Di sini ada pondasi nih, bangunan juga, dan udah gede banget sekarang sungainya. Alhamdulillah teman-teman sudah terlihat dan sudah tidak ada lagi bangunan di sini, dan juga pondasinya juga sudah dihancurkan dan sudah diratakan ya. Dan untuk sedimennya juga nggak belum semua, tapi sudah diangkat sebagian. Dan di sini bangunannya tadinya juga ada warung-warung, di sini sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Di sini kemarin nih masih ada bangunan ya, kios ataupun warung ya, dan sudah tidak ada teman-teman, sudah rata. Dan sampai di sini sungainya sudah tertutup dengan beton ya. Ini berarti ini harus dibobok nih biar supaya bisa memantau aliran sungainya. Oke. Dan informasinya untuk jembatan-jembatan nanti bakal dihancurkan karena nanti Allahu Akbar. Nanti akan dibuat melengkung, dibuatkan baru teman-teman. Jadi untuk sementara yang dibongkar ini menggunakan bambu. Oke. Ya, kemarin awal banget gue sempat kesini di malam hari teman-teman, banyak banget bangunan di sini teman-teman. Di sisi kiri ini sangat banyak sekali, dan saat ini sudah tidak terlihat ya teman-teman ya untuk bangunannya. Dan di sini masih banyak pepohonan dan mengecil sungainya. Oke, kita lanjut lagi sampai dengan ke ujung. Nah, di sini terlihat pohon yang sudah ditebang ya teman-teman. Dan juga di sini ada kediaman dulunya ya, warga, pemukiman warga, dan saat ini sudah rata dengan tanah teman-teman. Banyak di sini teman-teman, banyak. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat. Wah, pohonnya gede banget, ditebang ya. Dan banyak juga eskavator yang masih standby di sini teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Tentunya ini akan melakukan pelebaran sungai ya, dan juga pengerukan sedimen, dan juga pengangkatan material-material dari bangunan liar yang berada di sungai. Nah, ini masih kecil banget sungainya. Oke. Kita terus sampai dengan ke ujung ya teman-teman ya. Ya, jadi program ini adalah merupakan program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Ya, beliau melakukan hal ini dikarenakan melihat adanya banjir di daerah Bekasi ya pada beberapa bulan yang lalu, yang sangat-sangat luar biasa bisa dikatakan banjirnya teman-teman. Dan mau tidak mau ya, Bapak Gubernur ini, Pak Deddy, langsung mengambil langkah ya, mengambil tindakan dengan melakukan normalisasi sungai yang ada di daerah Bekasi ini teman-teman. Dan di sini bangunan-bangunan teman-teman sudah hancur. Siwa. Ya, sudah tidak ada lagi bangunan di sini. Dan jalannya, Allah ampun. Ya, insya Allah nih seiring normalisasi ini berjalan ya, selesai, insya Allah nanti jalanannya juga akan diperbaiki ya.
Ya, insya Allah jadi rapi lah teman-teman ya. Ya di sini bangunan-bangunan udah tidak terlihat teman-teman ya. Gue sempat melihat di videonya apa channel ya. Di sini tuh masih ada bangunan. Apakah masih ada? Oh masih ada guys. Ya di sini masih ada bangunan, warung, dan di sini juga ada ternak. Ya, masih ada bangunan rumah dan juga tempat peternakan. Ini bangunan rumahnya dan peternakannya. Nggak tahu ada peternakan apa, bebek kayaknya. Dan terlihat di sisi kanan ini tidak ada pembongkaran ya teman-teman, tapi informasinya sih suatu saat nanti di sisi kanan akan terkena dampaknya juga gitu. Untuk sisi kiri ini bangunan-bangunan liar di sebelah kiri sudah tidak ada lagi, sudah rata teman-teman. Kita lanjut lagi sampai dengan mentok ya teman-teman. Aduh ampun nih jalanannya, asli jalanan ini bahaya banget. Bebatuan dan juga tanah ini licin sekali teman-teman. Kalau kita ngebut dikit ya ini bisa ngesot tuh. Bismillah, bahaya banget nih guys, asli guys, hati-hati. Kalau warga yang melintas dari sini hati-hati ya. Insya Allah nih suatu saat nanti ya setelah sungainya beres ya, ya mudah-mudahan ke bagian jalan sini juga nantinya bakal dirapikan ya, dicor gitu ya, diaspal mudah-mudahan ya teman-teman ya, sehingga warga juga bisa nyaman melintasinya gitu, dan diperlebar lagi ya, karena di bagian sana tadi teman-teman lihat aktivitas pelebaran jalan ya. Aduh jalannya harus pelan-pelan banget guys. Oke. Dan kita nggak tahu nih bolongan-bolongan ini nih, takutnya dalam. Ya di sini sudah tidak ada bangunan teman-teman ya. Bismillah. Oke. Duduk. Geser jadinya. Isi bang. Ya di sini ada bangunan yang sudah diratakan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Dan di sini sudah tidak ada beko. Ya sini tidak ada eskavator teman-teman. Tapi insya Allah Sungai PJT ini akan benar-benar rapi ya, seperti yang tadi disampaikan ya. Insya Allah ini kan karena merupakan pembangunan yang jangka panjang ya tentunya ya, mudah-mudahan terus berjalan sehingga Sungai PJT ini benar-benar normal ya, tidak ada bangunan liar dan sungainya juga kedalamannya sesuai dengan kriteria sungai yang sebenarnya gitu. Oke, kita sudah di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini sepertinya sudah ada aktivitas normalisasi sungai. Seperti yang teman-teman lihat ini sedimennya sudah naik ya, sisi kanan dan kirinya. Assalamualaikum Pak, dan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak siapa? Zainuddin. Pak Jai. Pak Jai, gimana Pak Jai? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Pak Jai tinggal di mana? Ini blok B. Oh sini, perumahan sini ya? Oke. Pak Jai, ada yang diinformasikan? Katanya ada gorong-gorong di mana Pak? Itu dari perumahan GPR 2 ini tembus sono ke CBL. CBL. Posisinya di mana, boleh dikasih lihat? Di sebelah itu. Dari sini kelihatan nggak kira-kira? Ya itu. Di mana? Jalan itu ada ini tuh lempengan ini nih. Nah, coba. Kali got ini. Coba kita lihat Pak Jai. Gorong-gorong, saya pengen tahu gorong-gorongnya di mana? Nggak kelihatan dari sini. Cuma batas pohon itu aja tuh. Di pohon itu lempeng sono. Tembus ke jalan tol itu. Jalan bawah jalan tol itu kan di bawahnya kan sebelah sana CBL. Oke. Jadi ditaruh di sebelah sana, perumahan sana. Iya. Gorong-gorongnya. Iya. Lalu
Berapa hari kemudian hujan. Tapi sempat jadi tuh, sempat Banjir, jadi. iya jadi tembus sudah. Tembus. Jadi harapannya tuh supaya air dari perumahan sini lari ke Buang CBL. ke CBL. Tapi ternyata lari malah ke sini. Malah ada waktu banjir malah dari CBL balik lagi sini. Jadi di sini banjir. Iya, memang mau rencana mau dibikin pintu air, cuman belum sempat kali. Oh, Belum sempat, belum selesai itu pondasinya juga baru separuh dibikin, belum ini. Itu pembuatannya tahun berapa? Berarti udah lama Ya, banget dong. kemarin ini. Berarti Yang hujan kemarin ini baru ya bulan lalu kan banjir parah tuh. Bulan lalu banjir parah. Jadi untuk pembuatannya sendiri berarti kan butuh waktu yang lumayan lama kan kalau buat gorong-gorong. Iya. Itu gorong-gorongnya aja ada seminggu tuh ke Oh, sana. kurang lebih semingguan. Baru setelah pasang pendasi. Heeh. Pasang pendasinya ada sekitar seminggu juga. Oh, jadi kurang lebih 2 minggu lah ya Iya. untuk proses pembuatannya dan baru jadi nggak lama langsung baru hujan. jadi separuh itu belum sampai tembus. Belum sampai tembus ya. Hujan. Malah akhirnya Akhirnya dari air dari kali balik lagi sini lewat gorong-gorong lagi kali tadi. CBL mengirimkan air ke sini ya jadinya. Dan banjirnya berapa meter Pak kemarin Pak? Kalau di perumahan JPR 2 ini ya sebatas setengah pintu lah, semeter setengah dari atas. Setengah segini lah. Oh, sudah ada orang dewasa. Iya. Wah, lumayan dalam ya Pak ya. Ya di sini sama segini juga. Oke, di kediaman Bapak juga sama. Iya. Oke. Pak, jadi melihat normalisasi ini nih Pak. Nah kan memang banjir nih. Jadi Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat melihat kondisi ini, beliau langsung melakukan tindakan yaitu menormalisasi sungai. Iya. Jadi bukan hanya di daerah Tambun, tapi di daerah di Harapan Indah Bekasi, Babelan juga dilakukan normalisasi. Itu gimana Pak? Kita di Bapak sini melihat? kontrol di sini daerah sini. Lihat daerah sini. Nah ini sumbernya air nih sini. Itu tuh rumah air itu diapain tuh? Diakal-akalin dibikin apa namanya? Gorong-gorong sebelah sana, ternyata dari sini air balik lagi sono. Terus itu dibikin pondasi tinggi sampai semeter setengah pondasinya. Terus di atasnya nggak dikirain air nggak sampai ke situ. Di atasnya kasih pagar besi. Di bawah pondasi sampai semeter setengah. Dikirain air nggak nyampe ke situ, nggak taunya malah dilontatin pondasinya. Masuk ke sono. Oke. Sekarang dibangun itu tembok tuh. Iya, tembok Lebih tinggi lagi. Biar Supaya air dari sini nggak ke sono. Oke. Heeh. Oke Pak. Jadi Jadi dari sini ini kena tipu juga ini. Kalau dari sini ditutup, kalau harus keliling sono, sebelah sono ada kali itu. Kali Bekasi. Kali Di Pangkalan itu. Bekasi. Daerah Pangkalan itu dia masuk lewat Pangkalan itu. Hmm. Kan ada pintu getek tuh, bakal pintu getek tuh. Lewat situ tuh. Masuk banjir lewat situ, bisa lewat sebelah utara dia. Berarti terkena dampak banjir parah sana Pak? Iya dari sono, tadinya dari sini. Kalau ini dipagarin, kalau di sono enggak, terus iya dari sono Dari masuk. sono masuk. Iya. Ya mudah-mudahan Pak dengan normalisasi sungai yang dibuatnyain oleh Pak Gubernur ini bisa meminimalisir Pak ya, mudah-mudahan ya ke depannya ya. Mudah-mudahan kita berharap banget ya supaya mengantisipasi banjir, jangan sampai terjadi banyak banget korban kemarin. Waduh, ada tetangga itu gitu baru aja baru pindah, belum ditempatin, baru naruhin barang doang semua, belum diapa-apain, datang banjir, lah habis barang-barangnya semuanya. Ya. Ya, turut prihatin dengan keadaan tersebut ya. Mudah-mudahan Pak dengan normalisasi ini bisa meminimalisir dan mudah-mudahan tidak ada lagi banjir di kemudian hari, khususnya di daerah wilayah sini Pak ya. Iya. Amin, Ini amin. daerah namanya ini dibagi 3 nih. Ini ada 3 desa ini. Iya. Kita berdiri di perbatasan 3 desa. Apa aja nih? Batas sini kali ini ke sini daerah Sukamekar, desa Oke. Sukamekar. Sukamekar sana. Sukamekar ya sini ke sono. Oh, di sebelah kanan Iya, Sukamekar. sana ini, sebelah kanan ini daerah Sukamekar. Seberang, kali ini ke sini desa Sukamekar, dari kali ke sini Sriamur. Sriamur. Oke. Dari jalanan ini ke sini ini Sri Mukti, Sri Mukti. Ya, Sri Mukti, Sriamur, Sukamekar. Sukamekar. Ada 3 desa kita beri sini. Ya, Ya, ini. mudah-mudahan dengan normalisasi ini bisa membuat 3 desa ini tidak lagi terancam banjir, Pak ya. Iya, Amin. mudah-mudahan, Desa Sri amin. Mukti, Sriamur dan juga Sukamekar. Iya. Oke, Pak. Kita doain ya gubernur kita supaya bisa sehat terus, Amin. bisa majuin Jawa Barat. Amin, amin, amin. Oke, Pak. Terima kasih waktunya. Sehat selalu, Pak Jai. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini di tanggal 17 April 2025.
update terkini mengenai keadaan terkini Sungai PJT dan normalisasi sungai di Sungai PJT daerah Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Dan masih terlihat ada bangunan yang masih berdiri ya, seperti yang tadi teman-teman lihat, yaitu ada satu warung dan juga ada tempat ternak ya, ternak bebek sepertinya. Dan ya mungkin dari pihak eskavator memberikan kesempatan untuk warganya, untuk yang masih belum meninggalkan bangunannya, untuk mengevakuasi mungkin ya ternak-ternaknya terlebih dahulu. Dia dikasih waktu, bila mana sudah dievakuasi mungkin baru akan dilakukan pembongkaran. Karena memang melihat posisinya benar-benar berada di ya badan sungai ataupun tanah pengairan. Karena bangunan-bangunan lainnya yang berada di garis lurusnya yang sama dengan posisinya itu juga sudah terbongkar, teman-teman. Ya seperti itu. Untuk sungainya masih terlihat ya, tidak terlihat garis lurusnya, masih ada yang mengecil, ada yang besar ya, tapi insya Allah sering jalannya waktu karena ini merupakan pembangunan jangka panjang, jadi proses ya teman-teman. Mudah-mudahan ini tetap terus dilakukan sampai benar-benar normalisasi sungai ini ya selesai gitu. Dan untuk kelanjutannya kita belum tahu apakah nanti akan dilakukan pemasangan turap ya di sini ya, karena untuk turapnya sendiri baru dilakukan di Sungai Bekasi. Nanti kita akan tetap terus informasikan kepada teman-teman sekalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum gue mengakhiri video ini, gue ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian ya, untuk yuk sama-sama menjaga lingkungan kita dengan menjaga kebersihan, tidak lagi membuang sampah di aliran sungai, membuang sampah sembarangan. Dan ya, sungai ini sudah dinormalisasi, berharap di tahun-tahun yang akan datang tidak ada lagi warga yang membangun bangunan liar di sepanjang aliran sungai PJT. Ya mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Thank you buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Oke guys, gue akhiri, gue Bang Bewok pamit, gue lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar adu